Dari nol ke surga. Pelajaran bisnis Abdurrahman bin Auf di suatu pagi yang hangat di kota Madinah. Seorang lelaki berjalan pelan menyusuri jalan berdebu. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah oleh perjalanan panjang dari Makkah. Ia bukan penduduk Madinah, bukan pula orang kaya di kota itu. Ia adalah seorang muhajirin pendatang yang meninggalkan segalanya demi iman. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ia telah meninggalkan rumah, harta dan perniagaan di Makkah karena hijrah bersama Rasulullah. Di kota kelahirannya, ia dikenal sebagai pedagang sukses. Ia tahu cara membaca peluang, tahu cara mengelola keuntungan, tetapi di Madinah, ia datang dengan tangan kosong. Kaum Ansyar, penduduk Madinah, menyambut para muhajirin dengan hati terbuka. Mereka bukan hanya menawarkan tempat tinggal, tetapi juga menawarkan harta. Sa'id bin Rabi, seorang Ansar yang kaya, mendatangi Abdurrahman bin Auf dan berkata dengan tulus, "Wahai saudaraku, aku orang yang paling kaya di Madinah. Ambillah setengah hartaku. Aku juga punya 2 istri. Pilih salah satunya, akan kuceraikan dan engkau bisa menikahinya." Itu bukan tawaran biasa, itu adalah puncak solidaritas, itu adalah bukti persaudaraan yang lahir dari iman. Namun, Abdurrahman bin Auf tersenyum. Ia menundukkan kepala dengan hormat, lalu berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar." Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan mentalitas luar biasa. Ia tidak ingin hidup dari belas kasihan. Ia tidak ingin menggantungkan hidup pada pemberian. Ia ingin bangkit dengan tangannya sendiri. Hari itu, Abdurrahman pergi ke pasar Madinah. Ia tidak langsung berdagang. Ia memperhatikan bagaimana orang menjual barang. Ia melihat apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Ia memperhatikan harga, kebiasaan tawar-menawar, dan alur barang masuk dan keluar pasar. Ia belajar dulu sebelum bertindak. Dalam dunia modern, ini disebut riset pasar. Tapi bagi Abdurrahman, itu adalah kebiasaan pedagang cerdas. Ia tahu bahwa orang yang langsung berjualan tanpa memahami kebutuhan hanya akan menjual harapan kosong. Ia memulai dengan sangat kecil. Dengan sedikit modal, ia membeli barang yang mudah dijual. Mentega dan keju. Ia menjualnya dengan jujur, tanpa menipu timbangan, tanpa memanipulasi harga. Hari pertama, keuntungannya kecil. Hari kedua, sedikit lebih baik. Hari ketiga, orang mulai mengenalnya. Orang berkata, pedagang ini jujur, dan kejujuran itu lebih kuat dari iklan manapun. Hari demi hari, hartanya bertambah. Tidak dengan jalan cepat, tapi dengan jalan bersih. Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdagang untuk dirinya sendiri. Ia melihat sistem pasar di Madinah. Ia melihat bahwa pasar dikuasai oleh sewa lapak mahal. Pedagang kecil sulit berkembang. Maka ia membuat pasar baru. Ia membuka lahan tanpa sewa, tanpa pajak, tanpa pungutan. Siapapun boleh berdagang. Pasar itu hidup. Pedagang kecil masuk, barang bergerak cepat, harga stable, dan Abdurrahman menjadi salah satu penggerak ekonomi umat. Inilah yang membuatnya kaya kembali. Tapi kekayaannya tidak membuatnya lupa siapa dirinya. Suatu hari, ia membeli seluruh kurma busuk yang tidak laku di pasar. Orang-orang heran. Untuk apa membeli barang yang hampir dibuang? Tapi niat Abdurrahman bukan bisnis semata. Ia ingin menyelamatkan para petani agar tidak rugi. Tak lama kemudian, datang utusan dari Yaman.
Mereka berkata, "Kami mencari kurma busuk untuk obat." Abdurrahman menjual kurma itu dengan harga 10 kali lipat. Keuntungan besar, tapi niat awalnya adalah sedekah. Dan Allah mengganti dengan lebih baik. Inilah hukum keberkahan. Bukan matematika biasa. Dalam matematika dunia, memberi, mengurangi, dalam matematika langit, memberi, menambah. Abdurrahman bin Auf terus berdagang. Hartanya semakin besar. Ia memiliki unta, kebun, emas, dan perniagaan lintas kota. Tapi hidupnya tetap sederhana. Ia makan roti kering. Ia menangis ketika melihat hidangan mewah karena teringat para sahabat yang wafat dalam keadaan lapar. Suatu hari, kafilah dagangnya datang ke Madinah. 700 unta membawa barang dagangan. Kota Madinah gempar. Orang-orang berkata, Abdurrahman telah menjadi orang terkaya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak." Mendengar itu, Abdurrahman gemetar. Ia tidak bangga dengan hartanya. Ia takut hartanya menghambat jalannya menuju Allah. Maka, apa yang ia lakukan? Ia berkata, "Aku sedekahkan seluruh kafilah ini di jalan Allah. 700 unta dengan muatan tanpa disisakan." Inilah paradoks iman. Ia bekerja seperti pedagang terbaik, tapi ia memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Karena baginya, kekayaan bukan tujuan. Kekayaan adalah alat. Ia membiayai pasukan, ia memberi makan fakir miskin, ia membantu kaum muslimin yang kesulitan. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Ia tidak menimbun harta, ia tidak mengikat hatinya pada emas. Inilah keseimbangan Islam dalam ekonomi, bekerja keras, berpikir cerdas, dan memberi luas. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa Islam tidak memusuhi kekayaan, Islam memusuhi keserakahan. Islam tidak melarang bisnis, Islam melarang penipuan, Islam tidak melarang untung. Islam melarang zalim. Ia adalah contoh bahwa usaha tidak bertentangan dengan iman. Kekayaan tidak bertentangan dengan akhirat. Pasar bisa menjadi jalan ke surga, yang membedakan hanyalah niat dan cara. Hari ini banyak orang berkata, "Kalau aku kaya, aku akan sedekah." Tapi Abdurrahman berkata sebaliknya, "Aku sedekah, maka aku kaya." Ia tidak menunggu mapan untuk berbagi. Ia berbagi agar tetap waras saat mapan. Mentalitasnya jelas, mandiri lebih mulia daripada meminta, bangkit lebih terhormat daripada mengeluh, bekerja lebih kuat daripada menyalahkan keadaan. Ia hijrah tanpa harta. Ia bangkit dengan ilmu. Ia sukses dengan amanah. Ia memberi dengan ikhlas. Dan ia wafat sebagai salah satu sahabat terkaya, sekaligus salah satu yang paling dermawan. Warisan Abdurrahman bukan angka di rekening, tapi teladan dalam kepala. Bahwa bisnis adalah ibadah jika niatnya benar. Bahwa pasar adalah ladang pahala jika caranya halal. Bahwa kekayaan adalah ujian, bukan tujuan. Jika hari ini engkau miskin, ingatlah, Abdurrahman pernah nol. Jika hari ini engkau berdagang, ingatlah, ia memulai dengan riset dan jujur. Jika hari ini engkau kaya, ingatlah, ia takut hartanya menahannya dari surga. Dan jika hari ini engkau ragu memulai usaha, dengarlah kalimatnya yang sederhana tapi mengubah hidup. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar, bukan. Tunjukkanlah kepadaku siapa yang bisa membantuku, bukan. Tunjukkanlah kepadaku siapa yang bisa memberi, tapi tunjukkan aku tempat aku bisa berusaha. Itulah mentalitas orang merdeka. Merdeka dari mental minta, merdeka dari mental korban.
Merdeka dari mental pasrah tanpa ikhtiar. Abdurrahman bin Auf bukan sekadar pedagang. Ia adalah simbol bahwa iman bisa berdiri di pasar, bahwa sujud bisa sejalan dengan jual beli, bahwa doa bisa berjalan seiring strategi. Ia membuktikan bahwa Islam tidak melahirkan pengemis, Islam melahirkan penggerak. Dan sampai hari ini, kisahnya masih berbicara. Bangkitlah dengan tanganmu sendiri. Berdaganglah dengan jujur, kumpulkanlah dengan amanah, bagikanlah dengan ikhlas. Karena dalam Islam, kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang kau simpan, tapi seberapa luas yang kau alirkan.